Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi Rati. Pagi siang. Setelah sekian lama nggak ketemu ya, akhirnya bertemu lagi. Akhirnya menyapa pemirsa pagi hari ini. Kita juga sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya mengenai Pilkada Jawa Barat dan juga rencana kenaikan tarif KRL oleh pemerintah. Iya, ini seru banget dibahas nih karena Jawa Barat ini kira-kira siapa ya yang paling kuat ya? Ada 4 paslon, tapi namanya yang paling top of mind atau masih menjadi masih tinggi popularitasnya ya ini adalah Kang Deddy Mulyadi. Iya, 70% lebih loh, kurang lebih survei ya. Nanti akan seperti apa? Yang lain ya. Cukup jomplang nih sebenarnya ya. Akan seperti apa kita akan bahas nanti di segmen Dialog, tapi kita akan hadirkan dulu ya informasi yang pertama. Ini warga Jalan Subur, Gambir, Jakarta Pusat menggagalkan aksi pembegalan. Salah satu pelaku berinisial M ini merupakan mantan oknum anggota BRIMOB yang dipecat. Saat beraksi, pelaku dan rekannya mengikuti korban, kemudian berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang hendak menggeledah dengan dalih dicurigai membeli obat-obatan terlarang. Korban yang kemudian pada saat itu curiga gerak-gerik pelaku berteriak hingga memancing perhatian warga. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Rombongan iringan pengantar jenazah berkeroyok pasangan muda-mudi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pasangan muda-mudi mengaku tidak mengganggu iringan pengantar jenazah dan bahkan ini berjalan sangat pelan di tepi jalan. Usai menjadi korban pengeroyokan, pasangan muda-mudi ini melaporkan kejadian tidak mengenakan ke Polsek Sungai Pinang, Samarinda. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kapal cepat MV Miko Natalia 88 menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate. Tapi kita ke informasi yang lain dulu, ini oknum petugas. Ya, kapal cepat MV Miko Natalia 88 menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Kapal pada saat itu sudah bersandar di dermaga pelabuhan dan menambatkan tali. Sebagian penumpang ini turun, namun tiba-tiba kapal melaju ke arah depan dan terdengar beberapa kali bunyi tali itu terputus. Penumpang panik dan juga berteriak. Kapal menabrak bibir dermaga hingga mengalami kerusakan. Nahkoda dan Mualim 1 kini diperiksa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Oknum petugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP ini viral dengan tega menendang lapak seorang nenek pedagang di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara. Terjadi pada Selasa 17 September saat menertibkan pedagang yang berjualan di dekat kapal. Aksi ini pun langsung mendapatkan atensi dari pimpinan dengan mencopot, menghukum oknum bernama Agus tersebut. Otoritas juga membebaskan Agus dari jabatannya sebagai provos. Dari Kendari kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Kebakaran ini melanda sebuah lahan kering yang berisi tumpukan kayu dan sampah kering, tepatnya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Lahan kering yang berada di kawasan Logo Adi, Belati, Sleman ini terbakar pada Rabu siang kemarin. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sleman pun dikerahkan ke lokasi. Sulitnya medan ini membuat proses pemadaman berlangsung agak lama. Api tidak sempat merembet hingga ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Baik, kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. Terjangan angin kencang di alun-alun Cianjur, Jawa Barat ini membuat warga pun panik. Inilah rekaman video amatir warga pemirsa saat memperlihatkan angin kencang yang memporak-porandakan sejumlah tenda yang ada di lokasi. Angin kencang yang menyapu tenda itu membuat warga ini berhamburan menyelamatkan diri. 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda.
Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini kembali meluncurkan awan panas. Awan panas meluncur dengan amplitudo ini maksimum 43 mm berdurasi 132 detik dengan jarak luncur ini mencapai 1,3 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Sebelumnya, pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran meluncur dengan durasi 112 detik dengan amplitudo 43 mm. Jarak luncur awan panas guguran ini mencapai 1,1 km dan juga ke arah barat daya ataupun Kali Bebeng. BPPTKG Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Hingga kini status aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada status level 3 atau siaga. Iya, jam-jam yang kayak agak udah mulai sibuk nih, orang pada mau berangkat ke kantor ya. Kita langsung saja menyapa rekan dari NTMC, ada Bribda Mercy yang akan mengabarkan mengenai pantauan arus lalu lintas. Silakan Bribtu Mercy. Ya baik, terima kasih Kamarati dan juga Zira. Selamat pagi pemirsa, kami laporkan perkembangan arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan memang kondisi lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini sudah terpantau cukup ramai. Saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Cawang ataupun dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi dan juga ke arah Sudirman ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Kuningan pada pagi hari ini sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai. Di sini terlihat kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga adanya beberapa kendaraan roda 2 dan juga adanya angkutan umum seperti busway yang juga melintasi di kawasan ini. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Sudirman menuju ke arah Blok M, pagi hari ini pun juga terpantau cukup dalam kondisi lancar, kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 35 sampai 45 km per jam. Dan untuk kendaraan sendiri yang melaju di dalam tol dalam kota dari arah Cawang atau dari arah Halim yang akan menuju ke arah Slipi dan juga Grogol saat ini juga sudah terpantau cukup dalam kondisi relatif lancar. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Cawang, dari arah Slipi ataupun dari arah Grogol di jalur arteri dari arah sebaliknya yang akan menuju ke arah Cawang dan Gatot Subroto pagi hari ini pun juga terpantau masih dalam kondisi ramai lancar. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga mengantisipasi mengingat di kawasan ini terdapat banyaknya area perkantoran sehingga akan banyak aktivitas dari kendaraan keluar masuk dan juga masyarakat pejalan kaki yang perlu Anda antisipasi. Dan kami informasikan juga di kawasan ini terdapat salah satu kamera etle yang dapat mengamati segala aktivitas dari Anda pengendara. Untuk itu tetap tertib dalam berlalu lintas dan selalu ikuti rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 36 meninggal dunia, 21 mengalami luka berat, dan 317 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke rekan Kamarati dan juga Zira di studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya langsung dari Semanggi, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi terkait kasus ditemukannya seorang penjual gorengan yang ditemukan terkubur bahkan tidak menggunakan pakaian. Saat ini pihak kepolisian sudah dapat mengidentifikasikan pelaku, namun juga warga ini secara bergotong royong juga membantu polisi untuk menemukan si pelaku tersebut. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati terhadap Panca Darmansyah, pelaku pembunuhan berencana terhadap 4 anak kandung di Jagakarsa.
Dalam amar putusannya, hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 340 KUHP setelah melakukan perencanaan pembunuhan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap para korban di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Desember 2023 lalu. Terdakwa juga dinilai tidak menunjukkan penyesalan. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Panca Darmansyah tega membunuh 4 anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur lantaran merasa cemburu kepada sang istri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengejaran pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan ini terus dilakukan. Tidak hanya polisi, keluarga, bahkan warga juga membantu untuk pencarian dengan membuka posko-posko pemuda untuk mengantisipasi pergerakan dari pelaku. Tim gabungan mencari pelaku IS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pencarian dilakukan di kawasan hutan di Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi pun menyisir pondok-pondok di sekitar perkebunan. Warga juga mengaktifkan pos-pos kamling di kampung-kampung untuk mengantisipasi pelaku kabur ke permukiman warga. Pemirsa, tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama Polda Sumatera Barat ini melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Nia, seorang gadis penjual gorengan. Tim menyisir kawasan di perkebunan hutan di Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam. Tim Opsnal dibagi di beberapa titik pencarian. Ini bertujuan untuk mempersempit wilayah pencarian agar pelaku bisa segera tertangkap. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Gumaria Anita, ini selaku dari tante korban yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Gumaria Anita. Selamat pagi. Sebelumnya kami turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa dari keponakan Ibu Anita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Ya, Ibu Anita, saat ini juga pelaku ini masih dicari oleh pihak kepolisian, bahkan pihak keluarga dan juga warga. Tapi kalau dari sisi keluarga sendiri, mengenal nggak sih pelaku ini seperti apa? Apakah memang juga termasuk keluarga di sana atau bagaimana? Kalau mengenal secara langsung enggak ya Mbak, soalnya kami kan tetangga kampung sebelah gitu, beda kampung. Hanya tetangga kampung gitu, tapi kalau tahu orangnya ya tahu gitu. Gitu aja Mbak. Pernah tidak mungkin sebagai tante dari almarhumah Nia ini, Ibu Anita pernah melihat dia berada dekat-dekat dengan korban pada saat itu mungkin atau beberapa hari sebelumnya? Kalau untuk dekat sih enggak ya, tapi dia tuh pernah saya lihat itu ada 2 kali deh lewat di rumah kami itu kan ada jalan tuh, jalan kampung. Nah, dia tuh pernah bawa anjing gitu. Orang sini kan kebiasaannya pagi-pagi tarik anjing gitu kan. Nah, dia pernah lewat, jadi tahu wajah kayak gitu aja. Kalau kenal sih enggak gitu. Gitu, Mbak. Ya, korban sebelumnya sempat bercerita mungkin kepada pihak keluarga pernah merasa diganggu nggak oleh pelaku, Bu? Enggak ada. Kalau Nia itu anak kami nggak pernah yang namanya cerita diganggu karena dia jualan dia tuh dari dulu dari kecil ya hari-harinya ya lewat situ gitu. Aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Gitu Mbak. Jadi biasanya berangkat jam berapa Bu Anita dan pulang lagi ke rumah itu jam berapa? Kalau menjual gorengan? Kalau dia berangkat jualan gorengan itu berkisar jam 3 paling cepet, itu jam setengah 4 paling telat gitu. Dan kalaupun pulang dianya nanti berkisar jam 6 sore. Jam 6 sore ya? Ya, berarti Ya, saat kalau itu pulang. kondisinya memang keponakan Anda ini sudah menghilang berapa hari, Bu? Maksudnya Mbak? Ya, saat sebelum ditemukan kan biasanya
keponakan Anda memang biasa berjualan melewati lokasi yang ditemukan tempat korban dikuburkan begitu kan ya. Nah, saat itu kondisinya memang korban sudah menghilang berhari-hari atau bagaimana? Kronologinya mungkin boleh diceritakan sedikit, Ibu. Ya. Awal hilangnya tuh, awal nggak pulangnya itu hari Jumat. Cuaca itu hujan deras, nanti berhenti, hujan lagi gitu suasananya. Awal dia nggak pulang. Kecemasan timbul setelah malam karena nggak juga sampai di rumah gitu. Nah, sepupu saya nelpon saya. Dia nanya, ada Nia nggak Uni di rumah, kata gitu. Terus saya bilang nggak ada. Ya udah, semalam itu juga kami mencari gitu kan. Awalnya saya pergi sama kakaknya, terus ibunya langsung melapor sama aparat daerah gitu, yang kayak kami namanya Babinsa, Wali Korong kayak gitu. Terus pemuda-pemuda di sini. Dan nianya dicari itu sama pemuda sampai jam 3 malam. Karena keterbatasan cahaya juga, senter juga ya. Jadi dilanjutkanlah keesokan hari, yaitu hari Sabtu. Karena kejadian ini adalah hari Jumat. Jadi Sabtunya itu pagi kami cari lagi gitu. Dan secara tidak sengaja ditemukan sama Rumadi, yaitu barang bukti gorengan, sandal sebelah, terus kain untuk letakkan di atas kepala, penahan beban di atas gitu kan, sama jilbab. Nah, setelah itu ditelusuri terus gitu kan, berjalan terus. Akhirnya tim SAR datang, kepolisian juga udah mengusut gitu kan. Dilanjutkan lagi karena tidak ketemu, dilanjutkan keesokan hari, yaitu hari Minggu. Itu mulai start, itu udah pagi juga mulai start kaminya, keluarga juga udah start pagi-pagi, semua penduduk begitu. Dan akhirnya ketemunya di hari Minggu ya? Sore. Ya, hari Minggu sore siap asyar. Ya. Baik, gitu, Ibu Mbak. Anita, tadi Ibu sempat katakan bahwa memang tidak terlalu mengenal, tapi sempat melihat beberapa kali sosok itu ya. Tapi berdasarkan informasi, benar tidak Bu Anita, ada orang juga yang sempat melihat pelaku ini lari ke daerah-daerah perbukitan begitu dan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk segera dicari ke arah situ? Kalau dari informasi, iya. Saya akan selalu mengumpulkan informasi dari tim-tim pencarian, walaupun itu tim SAR, tim Tagana ya. Terus dari pemuda-pemuda, memang dia melakukan pelarian dan itu ada dilihat oleh ibu-ibu yang saya tahu informasinya gitu. Waktu dia mau panen cabai, tapi nggak jadi karena melihat sosok itu gitu. Terus kabur lagi, keesokannya juga ada lagi saksi yang melihat gitu, tapi dia kabur lagi gitu. Gitu, Mbak. Ya. Baik. Berarti harapan dari keluarga ingin segera ditemukan, diberikan keadilan ya, karena melihat pelaku ini juga seorang residivis dengan kasus pencabulan juga. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Bu Marianita. Ya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Gumarianita selaku tante korban atau keluarga sudah berbagi informasi. Sekali lagi kami turut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga Anda. Assalamualaikum. Kita juga harapkan ya tersangka ini segera ditemukan dan diadili dengan hukuman seberat-beratnya ya atas perbuatannya ya. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan membahas terkait Pilkada Jawa Barat. Dari 4 paslon ini nampaknya satu moncer banget di atas, agak jauh begitu ya. Jauh banget ya, jauh banget. Nah, apakah ini juga sebenarnya masih ada cukup waktu untuk paslon lainnya untuk mengejar, dan kira-kira bagaimana sih karakteristik dari pemilih Jawa Barat? Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menghadirkan 9 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan saksi ahli. Di antaranya adalah mantan Kabar Reskrim Susno Duaji yang merupakan saksi penyidikan dan penyelidikan. Pemirsa, sidang PK sendiri dipimpin oleh hakim ketua yaitu Ari Ferdian dan 2 hakim anggota Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Sidang PK telah menghadirkan belasan saksi terhitung sejak
Sidang perdana digelar pada 6 September lalu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi terkait putra bungsunya yaitu Kaisang Pangarep yang mendatangi KPK untuk klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi. Jokowi hanya menyatakan singkat bahwa semua warga negara ini sama di mata hukum. Berikut keterangannya. Mas Kaisang, Pak. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Singapura menjadi tuan rumah Asia Summit atau KTT Asia Tahunan yang ke-11. Asia Summit atau KTT Asia ke-11 ini mempertemukan para pemimpin berpengaruh di dunia yang membuat perubahan positif bagi kemanusiaan. Salah satu pembicara yang diundang untuk hadir di Asia Summit adalah Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 hingga 2029 yang juga CEO Bakri & Brothers. Dalam sesi publik bertema mendorong transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan, Anindya Bakri bercerita atau berbicara tentang besarnya potensi ekonomi Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa berperan besar dalam perekonomian Asia. Acara ini merupakan platform unik tempat di mana individu-individu yang berpengaruh di bidang masing-masing ini saling bertemu dan juga terhubung dengan orang-orang yang memiliki keahlian kreativitas dan yang tujuan bisa mengubah masyarakat global mencapai hal-hal yang lebih baik. Ya pemirsa, Provinsi Jawa Barat dengan pemilih yang cukup besar ini menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, khususnya di Pilkada Jawa Barat. Melihat ada 4 paslon yang akan bertanding, berlaga di Pilkada Jawa Barat, namun hanya ada 1 paslon yang nampaknya suaranya atau hasil survei ini mendulang sekali elektabilitasnya. Nanti seperti apa kita akan bahas, sebelumnya kita akan hadirkan dulu informasinya berikut ini. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air pada pilkada kali ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Pasalnya pasca pindahnya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, Jawa Barat sontak tak memiliki tokoh yang elektabilitasnya mumpuni. Inilah yang kemudian membuat Kim Plus begitu percaya diri mengusung Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan kini anggota DPR dari Gerindra, dengan wakilnya Erwan Setiawan, mantan wakil Bupati Sumedang. Deddy Mulyadi yang diusung oleh total 14 partai percaya diri menang dalam Pilkada Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode tersebut dianggap mampu memanfaatkan segala platform media sosial. Di sisi lain, PKS dan Nasdem yang awalnya setia mendukung Deddy Mulyadi, pasca putusan MK memutuskan pisah jalan dan mengusung pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Kontestasi Pilgub Jawa Barat bukan hal baru bagi Saiku. Ia pernah maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat mewakili Maijen Sudrajat. Tak disangka pasangan ini mendapat suara terbanyak kedua setelah Ridwan Kamil Ruzanul Ulum. Sementara Ilham merupakan sosok baru di dunia politik. Namun mesin PKS sebagai partai pengusung diyakini bisa mendongkrak suara paslon ini. Langkah PKS dan Nasdem diikuti PKB yang memutuskan mengusung kadernya Acep Adang Ruhyat dan gitaris Dwi Nataria alias Gita KDI untuk menjadi penantang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Pasangan ini cukup eye-catching alias menarik perhatian.
Acep memiliki latar belakang pesantren, dianggap saling mengimbangi dengan Gita yang memiliki latar belakang musisi dangdut. Gita juga mantan anggota DPR RI periode 2014-2019. Sementara kejutan dan drama diberikan PDIP setelah di akhir masa pendaftaran akhirnya mengusung JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran bersama artis papan atas ibu kota, Ronald Surapraja. Dua nama ini keluar jauh dari prediksi. Dua tokoh ini memiliki rekam jejak politik yang berbeda. JJ bisa dibilang punya segudang pengalaman karena merintis jejak politik dari bawah. Sedangkan Ronald adalah pendatang baru dan sebelumnya dicalonkan untuk Pilwalkot Bandung. Tim TV One mengabarkan. Ya, pertanyaannya kemudian siapa sebenarnya yang paling kuat di Pilgub Jawa Barat? Ada 4 paslon yang sudah berkontestasi saat ini dan kita langsung saja ajak Anda pemirsa untuk berbincang di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Bawono Kuboro yang merupakan peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Sira, Mas pagi Mbak Kamarati. Baik, kemudian sudah ada melalui daring Prof. Muradi merupakan analis politik. Selamat pagi Prof. Muradi. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Pak Bawono, apa kabar? Pagi Prof. Muradi. Baik, kita terlebih dahulu ke Mas Bawono. Kalau misalnya dari survei itu kan nama Kang Deddy Mulyadi luar biasa ya, sangat-sangat tinggi sekali, jaraknya juga jauh dengan yang lainnya, hingga 70% lebih. Artinya itu sebenarnya dari survei yang dilakukan itu apa yang memilih Deddy Mulyadi ini namanya sangat-sangat tinggi gitu? Ya, terima kasih Mbak Sira, Mbak Kamarati. Jadi survei yang kami lakukan periode 2 sampai 8 September ini merupakan survei pertama yang kami lakukan setelah proses pendaftaran pasangan calon di KPU berlangsung ya. Nah, sebelumnya kami juga pernah melakukan survei di bulan Juli ketika itu. Dan kalau kita bandingkan dari kedua survei ini, memang terjadi perubahan peta elektoral sebagai konsekuensi hijrahnya Kang Emil ke Jakarta gitu ya. Nah, di temuan survei kami yang bulan September ini pasca pendaftaran pasangan calon di KPU, ada peningkatan elektabilitas yang sangat signifikan dari Deddy Mulyadi. Kalau dari survei bulan Juli di top of mind elektabilitas Pak Deddy Mulyadi masih di kisaran 22%, tapi sekarang di dalam simulasi top of mind di survei terbaru ini sudah menyentuh angka 40% ya dalam top of mind. Kemudian ketika disimulasikan tertutup 4 nama di antara 4 bakal cagup lain gitu itu seperti tadi Mbak Sira sampaikan itu 70%. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut memang ini disebabkan oleh popularitas Pak Deddy Mulyadi yang memang sudah sangat tinggi. Temuan survei kita, popularitas beliau itu menyentuh angka 93,8%. Jadi hampir 100% orang di Jawa Barat itu sudah mengenal beliau. Sementara nama-nama lain, Ahmad Saiku, Ilham Habibie, kemudian JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, dan Acep Ruhyat, itu popularitasnya belum mencapai 1/4 warga Jawa Barat yang mengenal mereka. Gitu ya, masih ada di kisaran 15 sampai 24%. Nah, kan kalau kita ingin kandidat itu ingin dipilih, tentu kan harus memperluas orang yang mengenal, kemudian disukai, baru kemudian dipilih. Nah, inilah pekerjaan rumah dari para kandidat-kandidat lain seperti Ahmad Saiku, gitu ya, JJ Wiradinata dan Pak Acep Ruhyat untuk bagaimana bekerja dengan waktu yang sangat singkat ini, 60 hari kurang lebih ya, menjelang hari pemilihan nanti untuk meningkatkan popularitas mereka masing-masing. Idealnya ya, kalau pengalaman kita survei selama ini, tidak ada kandidat yang bisa terpilih gitu ya sebagai pemenang di pilkada kalau popularitasnya itu belum menyentuh angka 70%. Tapi gitu ini ya. Kang Deddy sudah sampai 90% ya. 90%. Mas Bawono, tapi kalau kita melihat kan tadi ada top of mind. Ini kan simulasi yang diberikan kepada mungkin pemilih atau warga Jawa Barat, tapi tidak diberikan namanya. Betul. Begitu ya. Kira-kira siapa yang mereka langsung pikirkan gitu. Betul. Tapi itu 40% sekian itu kan ke Kang Deddy. Tapi 50%-nya ini menyebutkan bahwa belum tahu siapa saja yang akan berlaga. Berarti dalam arti 50% itu masih cukup besar untuk paslon lainnya ya? Iya, kalau dalam top of mind memang kecenderungannya adalah
orang pemilih gitu ya, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab itu memang besar. Karena kesulitan untuk menyebut nama secara spontan. Mungkin ingat wajah tapi tidak tahu persis namanya dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika disimulasikan secara tertutup di 4 nama cagup maupun 4 pasangan cagup dan cawagup, memang ada peningkatan yang sangat tinggi dari Deddy Mulyadi dan juga pasangan Erwan Setiawan gitu ya, mencapai angka 70% tadi. Nah, top of mind ini kita bisa baca sebagai basis loyal dari masing-masing kandidat. Jadi ketika top of mind tanpa kita sodorkan nama-nama pilihan cagup, ada 40% katakanlah basis loyal dari Pak Deddy Mulyadi karena mampu menyebutkan nama beliau secara spontan meskipun tidak disodorkan pilihan nama-nama. Baik, kita langsung tanya juga ke Prof. Muradi. Prof, sejauh ini penglihatan Prof ya dengan nama Deddy Mulyadi dan Erwan ini meningkat elektabilitasnya. Artinya ini karena apa? Karena figurnya atau karena memang mesin partai yang didukung oleh sejumlah partai yang banyak gitu ya, memang berjalan gitu. Ini ada dua hal yang saya kira perlu digarisbawahi. Memang Kang Deddy itu kan sudah hampir 4 tahun 5 tahun terakhir kan aktif di YouTube ya. Bahkan pengikutnya lebih dari hampir 5 juta, bahkan mendekatkan 6 juta. Kemudian dalam 4 bulan terakhir itu kan bantu mengadvokasi kasus Vina. Kemudian banyak kasus-kasus yang kemudian itu diekspos di warga Jawa Barat. Nah, yang ketiga tadi sampaikan sama Mas Bawono bahwa memang pengaruh RK Hijrah ini menjadi salah satu poin penting kenapa Kang Deddy itu unggul jauh. Makanya orang bilang bahwa kalau pilkadanya hari ini maka Deddy Mulyadi dan Erwan akan menang. Tapi dalam waktu 2 bulan ke depan ini memang dinamis, terutama misalnya di hasil survei dari Indikator Indonesia itu kan ada tiga waktu ketika pemilih. Nah, itu yang menarik sebenarnya karena pertama adalah ketika kampanye, kedua ketika masa tenang, yang ketiga adalah ketika sebelum mencoblos. Jadi di jalan tersebut. Nah, di situ agak unik sebenarnya Mas Bawono disebutkan bahwa hampir 69% akan menentukan di waktu itu. Artinya memang 77% ini bisa menjadi salah satu perdebatan agak serius ya, karena menyangkut soal tadi pertanyaan tadi. Ada hampir 60% kemudian top of mind ya, bukan ke Deddy Mulyadi. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, memang partai politik ini kan ada 14 lebih partai politik, itu menjadi salah satu basis awal. Tapi jangan lupa bahwa pilkada itu bukan partai ya. Pilkada adalah figur yang kemudian menjadi salah satu poin penting kenapa orang-orang ini perlu dari awal memunculkan kiprahnya. Nah, yang ketiga saya kira juga menjadi salah satu hal yang unik adalah Jabar ini dia agak unik kenapa trennya tidak mengikuti Jakarta. Jadi apa yang terjadi di Jakarta di nasional belum tentu kemudian terjadi di Jawa Barat. Makanya saya agak melihat bahwa kandidat yang lain ya, terutama misalnya Ahmad Saiku dan terutama Ahmad Saiku, terutama karena mesin partainya relatif baik dan teruji di Jawa Barat berkali-kali ya. Artinya memang ini juga salah satu yang kemudian saya kira perlu dilihat. Kalau Kang JJ kemudian Yai Ruhyat, saya kira dengan basis yang ada kita bisa lihat misalnya ada 6 basis politik ya. Maka 6 basis politik itu terbagi sebenarnya. Kayak misalnya Kang JJ itu kan kalau dia basis PD Perjuangan Priangan Timur bagian selatan ya. Kemudian juga misalnya di Pantura dan sebagainya. Baik, nah, ini yang saya kira perlu dilihat bahwa sebelum lebih dalam terkait bagaimana menjadi salah satu yang penting untuk dilihat apakah bisa memberikan stimulasi kemenangan lain di luar yang sudah di hasil survei yang disebutkan ini menarik sekali. Tadi Prof juga mengatakan bahwa memang kalau pemilih Jawa Barat ini tidak hanya mengandalkan mesin partai, tapi juga bagaimana ketokohannya begitu ya. Tapi ada beberapa wilayah seperti kita tahu bahwa pemilih Jawa Barat ini lebih besar di perkotaan. Perkotaan ini biasanya dipegang oleh PKS begitu ya, seperti Depok, kemudian Bekasi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya untuk paslon-paslon lainnya bisa mengambil suara di ceruk itu? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, sebelum ke Mas Bawono, saya kembali melanjutkan pertanyaan menggantung ke Prof. Prof, kalau melihat dari sisi mungkin kalau dipetakan begitu ya untuk wilayah-wilayah perkotaan, ini kuat di mana, kemudian pedesaan, mungkin untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, atau mungkin Pangandaran dan sebagainya, sebenarnya masih ada potensi nggak sih untuk paslon-paslon yang memang secara survei ini belum cukup tinggi untuk mengeruk suara di situ?
Yang pertama saya kira teman-teman PKS ya, saya bilang Ahmad Saiku dan Ilham ini juga punya potensi untuk bisa membalikan keadaan ya, terutama misalnya basis-basis di Bandung Raya, Depok, kemudian beberapa kota yang termasuk kemudian punya potensi menang. Kayak katakanlah misalnya di Bandung Raya kan hampir sapu bersih ya teman-teman di PKS. Yang kedua, memang kita juga bisa lihat misalnya Kang JJ juga kalau kita membagi dengan garis historis politik di Jawa Barat, maka wilayah Pantura itu akan cenderung kemudian mengarah pada pilihan ke PD Perjuangan, katakanlah misalnya ke teman-teman ke Kang JJ dan Ronald gitu. Yang kedua, misalnya kalau kita mau melihat Kiai Adang, Syekh Adang gitu kan, bisa ambil misalnya di basis-basis NU yang mungkin juga akan bisa tersebar di sebagian besar di Pantura dan juga Priangan Timur. Ada peluangnya, hanya memang kalau saya memprediksi tanpa ada manuver politik, gerakan politik dan pemenangan politik yang jauh lebih intensif, saya kira potensi menang Kang Deddy Mulyadi jauh lebih besar ketimbang yang lain. Tapi sekali saya bilang, konteks di Jabar itu agak berbeda dengan di nasional maupun di kota lain. Jadi peluang kemudian misalnya membalikan keadaan itu pernah terjadi di 2018 ketika nama yang kemudian tidak pernah didengar dulu ada Ahmad Saiku, itu juga akan di 2018 muncul, itu kemudian hampir mengalahkan. Kalau mungkin dalam 1 minggu ke depan, 1 minggu tambah 1 minggu lagi mungkin Ahmad Saiku menang. Hanya memang sekali lagi situasi politik ini masih dinamis, 2 bulan itu bisa merubah semuanya, termasuk misalnya mesin partai yang ada itu akan bekerja atau tidak. Kalau saya melihat dalam 3 kali 4 kali pemilu di Jabar, pilkada di Jabar ini yang relatif bekerja mesinnya kan hanya 2 partai ya. Pertama PKS, kedua PD Perjuangan. Selebihnya dia hanya menjadi kendaraan politik yang kemudian merasa bahwa begitu sudah memberikan rekomendasi, mesinnya tidak bekerja. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan betul oleh timnya Deddy Mulyadi dan Kang Erwan ya, karena bisa jadi misalnya mesin PKS dan mesin PD Perjuangan dengan kandidatnya masing-masing itu akan punya potensi untuk kemudian melakukan mengambil ceruk-ceruk suara yang memang selama ini menjadi basis mereka begitu. Baik, kalau dari Mas Bawono sendiri melihatnya ini ada linear tidak dengan pada saat pemilihan presiden begitu? Mereka-mereka yang tadinya memang memilih partai-partai tertentu seperti juga misalnya PKS dengan Nasdem yang mungkin saja kehilangan suara di Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie karena di Pilpres pada saat itu ada kekecewaan sehingga mereka akhirnya tidak memilih begitu. Ya, kalau kita lihat historis dari 3 kali Pilpres terakhir kan, 2014, 2019, 2024 itu kan Jawa Barat itu selalu dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Nah, saya kira faktor Pak Prabowo Subianto, faktor pemilih Pak Prabowo Subianto yang sangat besar di Jawa Barat ini juga akan menjadi salah satu penentu bagi hasil akhir nanti Pilgub Jawa Barat ini. Benar tadi yang dikatakan oleh Prof. Muradi waktu 2018, Pilgub 2018 ada kejutan dari Sudrajat Saihu ketika itu ya, yang kemudian melesat di posisi kedua setelah Ridwan Kamil Ruzanul Ulum. Tapi jangan lupa ketika itu Sudrajat Saihu itu kan diusung Gerindra dan PKS. Ada kontribusi dari pemilih Pak Prabowo, pemilih-pemilih strong voter Pak Prabowo di Jawa Barat yang kemudian memilih pasangan ini. Nah, sekarang kondisinya sudah jauh agak berbeda gitu ya. Pak Prabowo sekarang berada dalam satu perahu dengan pemilih dari Pak Deddy Mulyadi, karena Pak Deddy Mulyadi kan sekarang sudah menjadi kader Gerindra gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga akan menjadi penentu sekali lagi apakah kemudian pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin itu kemudian akan menjatuhkan pilihannya, sebagian besar dari pemilih Pak Prabowo itu apakah akan menjatuhkan pilihannya ke pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra yang notabene partai Pak Prabowo gitu. Nah, ini kemudian saya kira juga akan menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir Pilgub nanti. Mas Bawono, tapi kalau kita melihat dari sisi survei yang dilakukan indikator ini sendiri kan memang top of mind popularitas masih di Kang Deddy. Tapi apakah ini bisa dikonversi kepada elektoral nantinya di akhir begitu ya? Atau mungkin ada kesempatan lain
kerja-kerja mesin partai politik seperti di PKS, kemudian Nasdem, PDIP masih bisa untuk menyalip nantinya? Mungkin ada elemen of surprise kah nanti? Ya, saya kira kejutan mungkin akan terjadi di pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Kenapa? Ya. Karena faktor mesin Partai Keadilan Sejahtera tadi. PKS ya. Nah, PKS ini kan Jawa Barat bisa dibilang sebagai salah satu basis politik pemilih PKS di Pulau Jawa gitu ya. Beberapa kota yang menjadi basis-basis pemilih PKS seperti Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, gitu, dan beberapa kota lain, dan muslim-muslim perkotaan yang menjadi basis utama pemilih PKS, saya kira di masa-masa kampanye selama 60 hari ke depan itu bisa paling tidak meningkatkan suara dari dukungan dari pasangan ini gitu ya. Karena berkaca di tahun 2018 Betul, berkaca dari 2018. Biasanya pasangan calon yang didukung oleh PKS di Jawa Barat itu seringkali menghadirkan elemen of surprise tadi. Paling tidak memberikan dampak kejutan atau perlawanan yang cukup kompetitif bagi pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Nah, saya kira potensi yang dimiliki oleh potensi itu hanya dimiliki oleh pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Baik, kita ke Prof. Muradi. Prof, kalau melihat kriteria dari pemilih untuk di Pilgub Jawa Barat, masyarakatnya itu seperti apa? Mereka lebih melihat sosok yang dikenal dan dekat dengan mereka, yang artinya sering belusukan karena waktu sudah sangat singkat. Jika yang lain ingin mengejar ketertinggalannya, artinya apa yang sebenarnya faktor yang paling dilihat oleh warga Jawa Barat ini dalam nanti akan menentukan suaranya ke siapa? Nah, kalau dari Pilgub 2014 kemudian Pilpres ya 2014-2019, saya kira konteks agamanya mungkin menjadi salah satu poin penting. Isu itu yang akan saya kira kritikal, isu yang akan menjadi pembeda di Pilgub Jabar. Nah, saya kira selalu kemudian di Pilgub Jabar itu menyandingkan antara yang yang agamis dengan yang nasionalis gitu loh. Dulu misalnya ada RK dengan misalnya dengan AUU gitu kan, itu menarik. Nah, ini menariknya kenapa? Karena empat pasang ini yang menyandingkan itu, kalau dari empat pasang ya, itu hanya di pasangan Ahmad Saiku Ilham, plus kemudian juga Kiai Acep Padang dengan Gita. Yang lainnya kan mirip nih, kayak misalnya Pak Kang JJ dengan Ronald satu ceruk ya, kemudian juga Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan juga satu ceruk. Ini yang saya kira perlu dicermati betul. Saya khawatir sebenarnya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Orang akan kemudian melihat background itu. Kalau itu background itu yang dijadikan, maka saya kira peluang yang memixkan itu menjadi penting, menjadi strategi baru, menjadi pembeda dengan calon-calon yang lain. Makanya saya bilang dari awal, saya merasa bahwa di pilkada ini harusnya linear dengan yang sampai Mas Bawono, linear dengan hasil Pilpres 2024. Tapi beberapa yang kemudian muncul adalah itu kemudian karakteristik Jabarnya nggak hilang. Ya tadi background agama, kemudian background etnik, yang paling penting adalah sentimen itu yang kemudian dimunculkan, dan pada akhirnya memunculkan nama-nama yang ikonik ya kan. Saya nyebut misalnya ada RK itu kan ikonik Jabar banget lah gitu. Atau dulu misalnya sebelum RK ada calon yang kemudian pemimpin yang kemudian dianggap mewakili entitas Jabar yang agamis gitu, yang kemudian punya karakteristik memiliki basis yang kuat di pemilih Jawa Barat itu sendiri begitu. Oke, saya mau ke Mas Bawono lagi. Mas Bawono, kalau mencermati dari hasil survei indikator juga, kan memang ada beberapa simulasi selain simulasi top of mind, 8 nama, 4 nama. Sebenarnya apa yang bisa dicermati dari simulasi yang dilakukan cukup banyak begitu simulasi yang dilakukannya? Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan simulasi top of mind dengan simulasi tertutup 4 nama, ketika disodorkan pilihan nama-nama, memang sepertinya pemilih di Jawa Barat lebih mudah untuk menentukan pilihan ya, ketimbang di simulasi top of mind ketika tidak disodorkan pilihan nama-nama kan ada 51 responden yang belum bisa menyebut nama tertentu gitu ya. Jadi simulasi tertutup inilah yang kemudian bisa menjadi gambaran seperti juga nanti di pilkada kan disajikan pasangan calon di surat suara.
Nah, itu menjadi gambaran dari hasil pilkada yang akan datang gitu. Oke, kita sama-sama tunggu ya nanti ya. Terima kasih banyak Mas Bawono dan juga Prof. Muradi sudah berbagi informasi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan dari dunia politik ya Tia. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, ini Ridwan Kamil Suswono, berkunjung ke rumah tokoh masyarakat Betawi, yakni Nahrawi Ramli atau akrab disapa dengan Bang Nara. Sementara itu bakal calon wakil gubernur yang diusung PDIP, Rano Karno, menerima dukungan penuh dari Partai Umat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 mendatang. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono atau kemudian dipanggil Rido melanjutkan safari politiknya untuk bertemu dengan tokoh Betawi. Dan kali ini pasangan Rido bertemu dengan Nahrawi Ramli, tokoh Betawi sekaligus politisi senior Partai Demokrat di kediamannya di daerah Condet, Jakarta Timur. Dalam pertemuan ini, RK dan Suswono menyampaikan sejumlah programnya yang akan dikerjakan di Jakarta jika kelak terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan. Bang Nara pun berpesan kepada pasangan Bacagub ini agar tetap menjaga identitas budaya Betawi dalam pembangunan Jakarta ke depannya. Nahrawi juga menyatakan siap mendukung pasangan Rido dan mengajak warga Betawi untuk ikut mendukung pasangan yang diusung Kim Plus ini. Sementara itu, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno kembali mendapat tambahan dukungan partai dalam menghadapi kontestasi Pilgub November mendatang. Kali ini, Partai Umat menyatakan ikut bergabung dalam koalisi partai pendukung Pramono Rano, menyusul Partai Hanura yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini. Dukungan ini diumumkan setelah pertemuan antara Rano Karno dengan para petinggi Partai Umat di Posko Sidul, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano berharap bergabungnya Partai Umat dapat memperkuat gerakan mereka untuk turun langsung ke masyarakat guna menyampaikan visi misi dan rencana kerja. Terlebih, Partai Umat menyebut jika keputusan mendukung Pramono Rano didasari oleh kesamaan visi dalam memperjuangkan keadilan di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dari Pilgub Jakarta, kita beralih ke Pilgub Jawa Tengah. Bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi belusukan di Pasar Petarukan, Pebalang, Jawa Tengah. Lutfi memborong sejumlah ikan dan meminum jamu yang dijual di dalam pasar. Selain memantau harga bahan pokok dan juga kondisi pasar, Ahmad Lutfi juga menyerap aspirasi dan juga mendengar keluh kesah dari para pedagang. Lutfi menyampaikan pasar tempat vital bagi keberlangsungan ekonomi warga, baik desa maupun kota. Lutfi ini berkeinginan mensejahterakan para pedagang kalau nanti dirinya dipilih menjadi gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendra Prihadi melakukan safari politik ke Cilacap dan juga Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Andika meminta para pendukungnya dan juga relawan untuk tetap semangat mensosialisasikan dirinya meski tak didukung sejumlah baliho yang banyak. Pemirsa, Andika Perkasa disambut ratusan kader PDI Perjuangan. Andika Perkasa ini melepas kader PDI Perjuangan dan pendukungnya dalam kegiatan Jalan Sehat. Andika Perkasa juga melakukan rapat kerja guna membahas strategi pemenangan dalam Pilkada Jawa Tengah. Salah satunya menawarkan program menanggulangi kemiskinan dan juga meneruskan program gubernur sebelumnya.
Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, ramai-ramai menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi ini berpamitan di hadapan DPR RI. Suasana haru pun mewarnai salam perpisahan dari para menteri negara. Pemerintahan Presiden Jokowi tersisa tinggal 1 bulan lagi. Sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Suasana haru melepas para menteri berpamitan saat rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Suara parau dan air mata Menteri Keuangan Sri Mulyani tak terbendung saat berpamitan setelah membahas RAPBN tahun anggaran 2025 sebagai masa transisi ke pemerintahan baru. Dalam momen ini, Menteri Negara itu menyampaikan rasa terima kasihnya. Sambil menangis dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa masa jabatannya akan berakhir beberapa waktu. Masuk Senayan mengucap salam. Sebelum pergi kita berbaris rapi. Terima kasih untuk Komisi 6 atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri. Boleh 2 ya? Boleh 2 ya? Boleh. Enggak 3 kok, enggak 2. Ke Pulau Seribu mendayung sampan. Sampai di sana membakar ikan. Jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, izinkan mohon maaf kami sampaikan. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi terupdate terkait bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Rabu kemarin. BMKG memastikan gempa bumi ini akibat dari aktivitas sesar Garut Selatan. Pusat gempa ini berlokasi di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Warga pun mencari lokasi yang lebih aman. Gempa bumi berdampak di daerah sekitar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kota Bandung dengan skala MMI 3 hingga 4. Adapun gempa susulan terjadi sebanyak 8 kali, ini dengan magnitudo yang berbeda-beda mulai dari 3,1 hingga 4,9. Masyarakat pun dihimbau selalu untuk waspada.
Sementara itu pemirsa, puluhan korban gempa di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung ini dilarikan ke RSUD Bedas Kertasari, Kertasati, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terdata pemirsa 24 warga korban longsor ini mengalami luka parah yang tertimbun puing bangunan. Sementara 3 lainnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi dan mumpuni dalam alat-alatnya. Kemudian Pemda langsung melakukan pemantauan atas bencana yang terjadi di Kecamatan Kertasari dan Pangalengan. Pemirsa, gempa ini juga dirasakan hingga ke Garut, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut ini mencatat ada 197 rumah yang rusak akibat gempa. Mayoritas rumah yang rusak ini terjadi di beberapa desa di Kecamatan Pasirwangi. Seperti di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, ini banyak rumah yang mengalami kerusakan pasca gempa terjadi. Selain itu, 2 fasilitas bangunan SD serta 4 bangunan sarana ibadah masjid juga mengalami kerusakan. BPBD Garut melakukan asesmen untuk mengetahui bagaimana korban luka yang terdampak gempa. Baik, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini bersama rekan-rekan kami. Sudah ada Taufik Hidayah langsung dari Garut dan juga sudah ada Suhendar langsung dari wilayah Bandung. Selamat pagi teman-teman. Kita akan ke Garut dulu. Taufik Hidayah, bagaimana kondisi terkini langsung dari sana? Silakan. Baik, bisa saya sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Garut telah menetapkan masa tanggap darurat pasca bencana gempa 5,0 magnitudo yang terjadi pada Rabu kemarin, dan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Garut terutama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencatat sekitar 1.500 rumah yang terkena dampak gempa kemarin, di mana kerusakan rumah tersebut bervariatif dari kerusakan ringan, kerusakan sedang hingga kerusakan berat. Dan tempat saya mengabarkan yaitu salah satu wilayah yang terkena dampak paling besar yaitu di wilayah Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, di mana di lokasi ini kabarnya ada hampir 800 rumah yang memang terkena dampak gempa kemarin yang saat ini masih dilakukan asesmen oleh petugas BPBD di lapangan. Dan selain mengakibatkan ribuan rumah rusak, juga ada 5 orang korban yang mengalami luka-luka. Satu diantaranya anak di bawah umur yang memang sedang melangsungkan aktivitas belajar di sekolah kemarin. Dan saat ini memang para korban sudah kembali ke rumah atau ke keluarganya karena memang sudah menjalani perawatan dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun untuk yang satu anak ini harus mendapatkan perawatan lebih serius karena mengalami luka jahitan di kepala. Dan kabarnya bahwa siang nanti atau sore nanti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga akan melakukan peninjauan di beberapa titik lokasi yang ada di Garut, di mana dampak gempa ini dirasakan di 6 kecamatan yang berada di Garut, di mana kecamatan-kecamatan itu yaitu Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Tarogong Kaler, dan Kecamatan Sukaresmi. Selain itu, kemarin juga gempa susulan masih terus terjadi, beberapa kali membuat masyarakat kembali harus keluar rumah atau berhamburan keluar rumah dan keluar dari aktivitas perkantoran, karena memang mereka masih khawatir atas gempa yang pertama yang mengakibatkan banyak atap dan plafon terutama dinding-dinding rumah yang roboh. Seperti itu, Kira. Baik, Taufik Hidayah, informasi langsung dari Garut, Jawa Barat, dan memang kemarin ini memang sempat kembali lagi ya terjadi gempa susulan. Kita langsung akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, ada Suhendar yang berada di wilayah Kabupaten Bandung di posko pengungsian. Silakan Suhendar, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Baik, terima kasih pemirsa Cibuan. Saat ini saya mengabarkan di lokasi pengungsian Lapang Ciberem, Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di lokasi ini, sedikitnya 710 pengungsi ditempatkan di lapangan ini
untuk ditempatkan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Selain itu, sebanyak 5.400 rumah bangunan terdampak akibat gempa yang terjadi pada Rabu kemarin dengan magnitudo 5,0. Demikian. Ya, saat ini bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apa mungkin kekurangan atau kebutuhan pengungsi di sana? Saat ini para pengungsi, barusan Bupati Bandung Dadang Supriyatna melakukan pemberian makanan untuk para pengungsi yang ada di belakang saya ini berupa makanan. Selain itu tadi pagi juga dari BPNBP memberikan minuman hangat untuk para pengungsi. Bisa saya kabarkan juga para pengungsi di sini untuk keadaannya sangat terbantu juga dengan banyaknya bantuan dari pemerintah dan dari para donatur lainnya. Namun dapat diinformasikan juga di saat malam tadi para pengungsi merasa kedinginan karena belum adanya selimut yang diberikan kepada pengungsi. Adapun anak-anak juga mengalami kedinginan, jadi mereka tuh berharap adanya bantuan berupa selimut dan obat-obatan. Demikian. Baik, lalu untuk data kerusakan, kemudian data warga yang mengungsi hingga saat ini di lokasi pengungsian yang Anda kabarkan ada berapa orang, Sohendar? Untuk saat ini dapat diinformasikan bahwa sebanyak 5.400 lebih rumah warga dan bangunan lainnya mengalami kerusakan berat, ringan, dan sedang. Sementara itu untuk warga yang terdampak akibat gempa kemarin, hari Rabu, yaitu sebanyak 21.000 warga. Namun beberapa pengungsi hanya ada 710 pengungsi. Demikian. Ya, Sohendar, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan juga tadi ada Taufik Hidayah langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa, usai jeda kita akan membahas persoalan yang juga sedang ramai diperbincangkan oleh warga Jabodetabek, di mana tarif KRL dikabarkan akan naik. Kami akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Warga Jabodetabek pengguna kereta rel listrik atau KRL ini siap-siap mengalami tambahan beban hidup. Ada wacana dari pemerintah untuk menaikkan tarif KRL. Jika benar terjadi, tentu ini menjadi beban baru bagi masyarakat. Rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan ini menganggap kebijakan untuk menaikkan tarif KRL kurang tepat di tengah kondisi yang sulit. Belum lagi penumpang KRL setiap hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong. Kondisi ini menunjukkan layanan KRL belum juga optimal. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan demi kenyamanan penumpang. Meski tarifnya akan dinaikkan, mau tak mau pengguna KRL menyetujui kebijakan itu. Karena KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Herninda Febiola atau yang biasa disapa Olive untuk yang akan mengabarkan mengenai permasalahan akankah tarif KRL naik dan bagaimana dengan beban masyarakat yang kian bertambah. Silakan Olive. Selamat pagi Sira dan juga pemirsa. Waduh nih, beberapa kalimat yang sering saya dengar akhir-akhir ini terkait kenaikan tarif KRL yang sedang direncanakan oleh Kemenhub adalah sudah sesak malah dipalak, ditambah dipalak ya, karena memang isu ini berkaitan dengan Kemenhub yang berencana untuk mengkaji kembali tarif KRL dan akan dinaikin. Padahal sebelumnya ada skema subsidinya melalui nomor induk NIK. Nah,
untuk saat itu makanya saya udah ada di depan stasiun Manggarai ini, meskipun udah ada isu soal kenaikan KRL, tarif KRL khususnya tiketnya senilai sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah nantinya, tapi ini saya lihat masih ramai aja tuh ya pengguna KRL yang turun dari stasiun Manggarai ini menuju untuk berkegiatan atau kerja, kuliah dan sebagainya. Nah, untuk mendengarkan langsung keluh kesah dari atau pendapat dari pengguna KRL, saya akan langsung ajak pemirsa dan juga Sira untuk bertanya lebih lanjut nih kepada para pengguna KRL atau bahasa gaulnya disebutnya anker, anak kereta. Nah, ini sudah bersama dengan saya. Sebelumnya ada Mbak Laili ya Mbak ya. Halo Mbak, perkenalkan lagi dong Mbak, apa pemirsa Mbak. Halo, saya Laili. Oke. Nah, Mbak, gimana sih pendapatnya soal ini kan katanya tarif KRL mau dinaikin nih, walaupun 1.000-2.000 rupiah, kerasa nggak sih? Sebenarnya kalau cuma 1.000-2.000 menurut saya nggak apa-apa sih. Kalau kita sesuai dengan KTP kan itu kan lebih memudahkan juga ya. Lalu misalnya dinaikkan 1.000 atau 2.000 rupiah nggak apa-apa. Yang penting fasilitasnya juga dinaikkan ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau KRL tuh stasiunnya juga banyak WC yang masih kotor, terus gerbongnya juga kurang gitu. Kita desak-desakan gitu. Nah, tapi dengan fasilitas yang udah ada, dengan tarif yang udah ada, perlu dinaikin lagi atau nggak usah sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya untuk fasilitas yang udah ada perlu dinaikin. Kalau cuma 1.000-2.000 menurut saya cukup sih, segitu aja. Tapi kan kalau misalkan dihitung dengan jumlah pengunjung atau pengguna KRL yang banyak, 1.000-2.000 buat pemerintah lumayan loh Mbak jumlahnya. Iya betul, tapi kalau misalnya kita juga merasakan lebih nyaman gitu, menurut saya tidak masalah sih Mbak. Gitu. Tapi yang sejauh ini udah nyaman-nyaman aja atau Mbak pernah ada keluhan lain nih? Kalau sejauh ini keluhannya paling saya minta itu aja ya Mbak, gerbong untuk wanita itu ditambah ya, karena kan banyak berdesak-desakan, apalagi kan kalau kita di gerbong campur itu kita merasa kurang nyaman gitu. Itu aja sih. Sebelumnya udah pernah komplain belum Mbak ke pihak KRL atau ada keluhan langsung ke satpam yang sedang bertugas atau petugas tiket dan lain? Selama ini belum ada sih Mbak, belum ada keluhan apa-apa. Ya sejauh ini nyaman-nyaman aja, yang penting kalau emang harus ditaikin ada kenaikan ya. Oke. Nah, oke. Untuk itu aku mau lanjut. Ini tadi kan saya udah berbincang dengan satu narasumber wanita nih. Kalau misalnya yang tadi mana Mbak Laili ini menyebutkan gerbong laki-laki. Oke, saya akan langsung ke Mas Ihsan ya. Iya. Oke. Mas Ihsan, tadi dari Mbak Laili menyampaikan kalau masukannya adalah kenyamanan di gerbong laki-laki itu agak kurang gitu, makanya perlu ditambah gerbong wanita. Gimana menurut Mas Ihsan? Menurut saya sih nggak apa-apa ya itu untuk menambah gerbong wanita, agar juga tidak ada seperti pelecehan seksual lebih lanjut, dan kasus seperti pelecehan seksual pada wanita itu berkurang. Jadi untuk menambah gerbong itu menurut saya tidak apa-apa. Berarti untuk kenaikan tarif 1.000-2.000 demi menambah gerbong dan fasilitas lain nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa, menurut saya untuk kenaikan tarif 1.000-2.000 itu tidak memperhatikan saya, karena saya pribadi juga ngampus itu naik kereta, jadi nggak apa-apa untuk kenaikan tarif seperti itu. Sejauh ini gimana sih pelayanan dari pihak KRL sendiri Mas sebagai angker nih anak kereta? Menurut saya fasilitasnya ya udah bagus ya, terus juga mungkin daripada satpamnya juga itu bagus juga, terus lagi mungkin itu aja sih. Berarti sebenarnya oke-oke aja ya, asalkan transparan lah dari pemerintah ya Mas. Oke, baik, kalau gitu terima kasih Mas Ihsan, dan sebelumnya tadi ada Mbak Laili. Nah pemirsa, tadi saya sudah berbincang langsung dengan anak kereta atau anker nih bahasa kerennya, dengan Mas Ihsan, dengan Mbak Laili. Kalau gitu, nah sebetulnya kemarin-kemarin kan udah ada skema terkait subsidi NIK. Terus lanjut lagi dengan subsidi kenaikan tarif yang mana diberlakukannya entah kapan ya, tetapi 1.000-2.000 itu lumayan loh. Ada apa sebenarnya dengan kebijakan pemerintah khususnya dari Kemenhub ini? Saya akan langsung untuk bertanya deh kepada narasumber saya, yaitu pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahardiansyah. Mari Pak, saya perkenalkan dulu kepada pemirsa narasumber saya, pengamat kebijakan publik. Ini ada apa dengan pemerintah Pak? Pasti Bapak tentunya sudah banyak sekali ya Pak ya hal yang mau disampaikan. Tapi tahan dulu Pak, jangan dulu dijawab. Kita bikin pemirsa di rumah penasaran dengan edukasi yang akan Bapak berikan. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, masih dengan narasumber saya, pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah yang akan memberikan pendapat soal kenaikan harga tarif tiket KRL ya Pak ya. Tapi sebelum itu, ini aku mau langsung nanya dulu aja nih Pak, pengen penasaran nih Pak, kan tadi kita udah dengar 2 pendapat ya Pak ya. Kalau satu pendapat lagi ini seperti apa nih? Permisi dulu Pak. Halo Ibu, maaf sebelumnya lagi buru-buru nggak? Wah ternyata emang lagi banyak yang buru-buru pemirsa, karena ini udah mau masuk jam kerja ya Pak ya. Kalau gitu aku langsung ke Pak Trubus aja nih langsung. Pak, ini ada apa sih sebenarnya dengan kebijakan dari pemerintah? Karena kan sebetulnya ada soal subsidi NIK, lalu ini diganti dengan kenaikan tarif. Gimana tuh Pak? Kok berubah-ubah ini? Iya, ini memang karena masih dalam tahap kajian. Jadi pemerintah itu awalnya memikirkan bahwa selama ini subsidi terhadap pengguna atau pengguna KRL ini dianggap tidak tepat gitu, sehingga antara mereka yang istilahnya punya duit dengan tidak punya duit itu dianggap hal yang sama perlakuannya. Nah, karena itu pemerintah mau memikirkan bagaimana kalau masyarakat miskin itu atau masyarakat berpenghasilan rendah itu mendapatkan subsidi, sehingga bagi mereka yang kategori mampu atau punya duit gitu ya, itu sesuai tarifnya, artinya tarif yang tidak lagi mendapatkan subsidi. Begitu awalnya. Nah, dengan NIK itu sendiri nanti diharapkan mereka akan melalui aplikasi lah setidaknya nanti diketahui bahwa yang bersangkutan ini memang kategori tidak mampu, sehingga nanti mendapatkan tiket yang murah, yaitu tiketnya mungkin ya sekitar 3.500 atau 4.000 lah, seperti itu. Tetapi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi atau menengah ke atas lah kasarnya gitu, nah itu nanti mendapatkan harga yang sekitar 25 ribuan lah, sekitar 20-25 ribu. Jadi ya karena tidak ada PSO lagi kan di situ, tidak ada subsidi, sehingga harga normal seperti itu maunya. Tapi belakangan pemerintah sendiri seperti kurang yakin terhadap kebijakan itu, bingung dengan tekanan publik yang mengharapkan bahwa KRL sebaiknya perbaikan layanan saja dulu daripada kita memikirkan tentang pengubahan pola tarif begitu. Nah, tetapi kemudian muncul lagi yang belakangan, kalau begitu tarifnya saja dinaikkan semuanya, dengan sembari pelayanannya juga dinaikkan. Artinya kalau tarifnya dinaikkan, maka semua tidak ada kaya miskin, tidak ada berdasarkan NIK lagi, tetapi semua penumpang mendapatkan yang sama. Hanya persoalannya kemudian ketika nanti mendapatkan hal yang sama, ini terus masyarakat yang tidak mampu mau naik KRL nggak punya cuan ini gitu. Jadi harusnya tugas pemerintah juga untuk memberikan perlindungan, karena ini tentu ini sesuatu yang masih perlu didiskusikan lagi atau dikaji lagi, sehingga nanti diputuskan yang mana yang terbaik. Kalau pandangan saya yang terbaik memang itu dinaikkan saja semuanya, naik semua tetapi merata, karena kalau misalnya mau dibikin seperti NIK agak kesulitan, nanti kemudian keretanya ada kelas, nanti ada kelas ekonomi, kelas eksekutif, kelas bisnis kan gitu. Sementara KRL itu kan moda transportasi publik yang sifatnya itu berjarak dekat Mbak. Jadi karena jarak dekat, kalau misalnya mau dibikin kelas eksekutif atau kelas bisnis misalnya dengan tiket yang berbeda yang lebih mahal, maka otomatis kan kewajiban dari komuter lain untuk menyediakan fasilitas lebih, layanannya harus lebih Mbak, mesti mungkin ada minum, ada kue, kenyamanan juga. Tetapi kan persoalannya ini jaraknya jarak dekat gitu, kalau mau diperlakukan seperti kereta api jarak jauh gitu lah. Jadi ya tidak mungkin kan orang kalau misalnya dari penumpangnya dari Bogor lah sampai ke Manggarai, nah itu ada waktu setengah jam dia masih bisa duduk. Dengan harga yang misalnya normal 20.000 misalnya masih bisa menikmati, tetapi persoalannya bagaimana kalau jaraknya dekat dari Manggarai ke Gambir misalnya, turun di Gambir lah, itu kan nggak mungkin masa membayar mahal sementara dapatnya cuman berdiri sebentar atau duduk sebentar sudah turun lagi lah. Ini kan menurut saya tidak tepat, sehingga menurut saya karena ini
moda transportasi publik, sehingga kewajiban negara adalah memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh. Baik Pak, tapi mengingat kebutuhan gerbong, lalu seperti tadi masyarakat berpendapat peningkatan jumlah AC atau toilet yang bersih segala rupanya gitu ya Pak, keluhan-keluhan dari para anker ini, anak kereta, itu sudah layak belum sih Pak untuk dinaikkan sekarang juga gitu, tapi fasilitas sekarang juga dinaikkan, menurut Bapak gimana? Ya kalau menurut saya ini pelayanan aja dulu yang dinaikkan Mbak. Jadi di situ fasilitas-fasilitasnya, baik mengenai toilet, baik mengenai AC, jumlah gerbongnya juga diperbanyak dulu, baru setelah itu naik Mbak. Itu bisa. Tapi kalau sekarang naik, sementara fasilitasnya belum, lah itu nanti masyarakat masih pada keberatan atau malah mendapatkan resistensi dari publik. Saya rasa yang paling logis adalah sekarang pihak komuter lain mempersiapkan saja infrastrukturnya, baik jumlah gerbongnya, toiletnya, AC-nya, sehingga mereka istilahnya ketika naik itu tidak berjubel-jubel lagi. Tapi kalau harganya tiketnya sudah dinaikkan, sementara naiknya masih tetap tidak berubah, masih berjubel-jubel, nanti masyarakatnya banyak yang protes Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur aja dulu. Berarti perbaikan dulu aja ya Pak, nanti ditaikkan, kalau tarif mau ditaikkan silahkan ya, mungkin masyarakat puas dulu ya Pak ya. Tetapi ini soal idealisnya gitu, idealnya yang tengah-tengah nih Pak, karena kan mengingat sebetulnya untuk KRL ini menengah ke bawah ya Pak ya, karena dinilai lebih murah dan juga cepat dan efektif untuk jarak jauh. Nah menurut Bapak idealnya berapa nih Pak tarifnya Pak? Kalau tarif ideal itu memang sekitar ini Mbak, di tataran mungkin 5.000 ya kalau tarik karena sebelum tahun 2017 itu naiknya kan 1.000 sekitar ya, 1.500 atau ya 1.500. Berarti kalau ini misalnya menjadi 5.000 atau 5.500 lah taruhlah gitu ya, itu masih bisa rasional lah, masih bisa dipahami oleh publik. Tetapi sekali lagi itu harus diikuti dengan perlengkapan infrastrukturnya, termasuk segala fasilitas yang ada, segala juga pelayanannya. Yang penting adalah bagaimana jangan sampai kenaikan tarif ini nanti malah itu bersifat ini menjadi bumerang kontraproduktif. Artinya apa? Kebijakan adanya KRL ini kan adalah untuk mengangkut banyak begitu orang itu dalam konteks aglomerasi, kalau sekarang bukan Jabodetabek aglomerasi, sehingga mereka itu bisa menikmati satu perjalanan yang kategori murah gitu. Nah kalau misalnya nanti naik tarifnya, itu bahayanya adalah masyarakat menengah yang selama ini menikmati atau menggunakan KRL akan berpindah ke mobil pribadi lagi atau kendaraan pribadi, kendaraan bermotor misalnya ya, yang sifatnya pribadi. Maka ujungnya kita kebijakan terkait dengan pengendalian gas emisi, kemudian polusi, itu akan ini cenderung nggak efektif jadinya Mbak. Itu persoalannya. Ini persoalan ini sangat menarik karena memang sebetulnya butuh durasi khusus ya Pak ya, karena ini lebih dalam lagi, banyak sekali persoalan-persoalan yang memang mengakar ya Pak ya sebetulnya. Nah jika saya untuk menangkap tadi apa yang saya disampaikan oleh Pak Trubus terkait harusnya pelayanan ditaikkan terlebih dahulu, lalu idealnya tarif itu 5.000 atau 5.500 ya Pak ya, dengan peningkatan jumlah gerbong wanita dan lain sebagainya. Nah mungkin dari pihak KRL juga mengharapkan tarif ini disamaratakan agar pemerintah terus melakukan pengembangan terkait jumlah gerbong, fasilitas dan lain sebagainya. Lalu mungkin nanti Pak kita berbincang kembali ya, ini butuh durasi khusus karena durasinya terbatas. Terima kasih banyak Pak Trubus. Selamat melanjutkan kegiatan kembali Pak. Kembali ke studio. Terima kasih telah menyaksikan Aki Pagi Indonesia. Baik, terima kasih Herminda Febiola atau Olive atas laporannya dan informasinya. Mungkin banyak masyarakat yang juga mengeluhkan ataupun menginginkan kalaupun dinaikkan harganya, tapi fasilitasnya ini ditunjang sehingga memang pengguna KRL ini dapat nyaman dan juga aman. Bener, kalau udah nyaman, udah dinaikin ya udah nggak apa-apa, mereka terima karena memang udah ada fasilitas yang didapat ya. Kita akan hadirkan juga bergabung bersama dengan rekan kami ada Vena Kintan yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Vena, apa yang akan menjadi headline dalam program Kabar Utama Pagi?
Ya, selamat pagi Kamarati, Sira dan juga pemirsa di Kabar Utama Pagi. Nanti kami akan menghadirkan update situasi terbaru di Kabupaten Garut dan juga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca gempa. Selain itu juga di Oku Selatan, Sumatera Selatan, ini ada bocah kelas 5 SD yang sudah hampir 1 bulan menghilang dan belum juga ditemukan. Nanti kami akan hadirkan wawancara bersama dengan sang nenek yang mungkin bisa menceritakan mengenai kronologis kejadian ini. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi, saya kembalikan kepada Sira Rati di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi, sesaat setelah Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.